Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Crypto Normally. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan belajar tentang wallet cryptocurrency. Untuk teman-teman yang belum tahu wallet cryptocurrency, mari kita baca sejenak tentang referensi mengenai wallet cryptocurrency ya. Oke, di sini dari Wikipedia bahasa Indonesia, wallet cryptocurrency atau dompet mata uang kripto adalah sebuah software di mana di dalamnya kita bisa mengakses aset digital kita, tentunya di sini aset cryptocurrency ya. Selain itu juga untuk bertransaksi antar wallet. Jadi ketika kita mau ngirim atau menerima suatu cryptocurrency dari teman kita, kita bisa menggunakan wallet kita. Dan untuk pengecekannya juga dari wallet kita bisa mengetahui dengan melihat di Explorer-nya. Jadi ketika kita mengirim atau menerima suatu koin, kita bisa tahu sejauh mana proses yang telah terjadi. Misalnya sudah terkirim atau belum. Kemudian dompet ini sendiri atau wallet cryptocurrency sendiri itu memiliki kunci pribadi dan kunci publik ya teman-teman. Jadi kalau kunci pribadi itu atau private key adalah kunci yang digunakan kita login ke wallet kita. Sedangkan untuk kunci publik adalah yang digunakan untuk transaksi mengirim maupun menerima cryptocurrency. Jadi otomatis karena ini adalah aset digital, maka dompet kripto kita pun dalam bentuk perangkat lunak atau dalam bentuk digital ya. Kemudian untuk bentuk walletnya sendiri ada yang versi web, ada yang versi mobile, dan ada juga yang offline. Biasanya kalau yang offline ini yang sudah lama-lama itu biasanya dia tidak terkoneksi dengan internet. Oke, untuk lebih mudahnya kita akan terangkan dalam bentuk gambar. Iya, ini halaman depan. Jadi dalam kita membuat wallet, kita akan disuguhkan dengan dua kunci. Yang pertama private key atau bisa disebut juga mnemonic phrase, atau juga ada secret key, ada juga JSON file. Pokoknya macam-macam itu untuk private key. Artinya private key di sini adalah digunakan untuk mengakses wallet kita ya. Jadi siapa yang punya private key maka dia bisa mengakses wallet kita. Kemudian selanjutnya public key. Public key itu yang kita gunakan untuk menerima dan mengirim suatu cryptocurrency. Nih misal contoh ya, public key kita adalah ABC123. Maka ketika teman kita ingin mengirim kita koin A, maka dia cukup mengirim ke alamat ABC123. Itulah public key kita. Artinya kita bisa share ke teman kita untuk menerima cryptocurrency, dan ketika kita mau mengirim kepada teman kita, kita pun bisa meminta public key-nya dia untuk kita kirimi koin. Selanjutnya bentuk-bentuk wallet ya. Di sini yang pertama adalah paper wallet. Ini sudah lumayan lama ya, tapi ini masih menjadi hal yang unik. Jadi untuk paper wallet sendiri di sini sudah ada langsung secret key-nya serta ada public key-nya. Tujuannya apa di kertas? Karena agar lebih memudahkan jika ingin mengirim ke orang lain. Dalam bentuk kertas tentunya ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menanyakan alamat dia bisa langsung mengambil dana yang ada di paper wallet ini. Selanjutnya mobile wallet. Mobile wallet ini yang sering saya terangkan di video-video sebelumnya, seperti Trust Wallet, Qalium, kemudian ada Coinomi, kemudian ada Token Pocket, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada hardware wallet. Ini yang termasuk keamanannya cukup tinggi ya, karena kita diharuskan membeli sebuah hardware. Bisa contohnya di sini mereknya seperti Ledger Nano X, Nano S, kemudian ada KeepKey. Itu bisa digunakan untuk menyimpan aset digital kita. Tentunya kalau aset digital kita sudah lebih dari 10 juta rupiah gitu ya, mungkin baru layak deh membeli ini, karena ya udah sepadan lah harga dan keamanannya. Kemudian selanjutnya adalah desktop wallet. Biasanya ini disediakan oleh developer yang baru membuat koin. Dan untuk desktop wallet sendiri biasanya digunakan untuk koin-koin yang bisa di mining ya teman-teman. Kemudian tadi ada juga web wallet ya. Kalau web wallet itu kita biasanya mengakses suatu
website dan kemudian kita di situ bisa langsung membuat wallet kita. Oke, itu untuk jenis-jenis walletnya ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang private key karena ini menjadi penting dan itu yang harus kita simpan baik-baik. Ya, private key ada banyak macamnya. Di sini contohnya mnemonic phrase atau kalimat mnemonic, dia adalah tersusun dari kata-kata tertentu yang mudah diingat dan untuk sampai saat ini belum ada yang bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan ada bahasa Inggris, mungkin juga ada bahasa Korea dan lain-lain, tapi Indonesia belum saya pernah menemui. Jadi contohnya di sini ada 24 kata itu yang digunakan untuk mengakses wallet kita. Tergantung jenis wallet apa ya, karena setiap wallet beda-beda. Ini untuk mnemonic phrase 24 kata. Kemudian selanjutnya ada yang namanya recovery phrase. Ini terdiri dari 12 kata yang harus dihafalkan ataupun ditulis, di backup untuk login ke dalam wallet kita. Selanjutnya yang terakhir di sini juga ada contoh lagi private key, ini untuk Ethereum ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini private key-nya kombinasi angka dan huruf dan lumayan panjang ya. Kemudian atasnya ini adalah public key untuk menerima dan mengirim kripto. Jadi itu jenis-jenisnya. Ini ada mnemonic phrase, ada yang 24, ada yang 12 maupun ada yang kombinasi seperti ini. Nah, ketiga-tiganya ini harus kita simpan baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai diambil orang, jangan sampai dikasih tahu ke orang. Karena dengan demikian ketika orang lain mengetahui alamatnya dan mengakses wallet kita, maka kita akan kehilangan dana kita. Intinya kalau bukan kunci pribadi Anda, maka bukan uang Anda. Artinya uang akan hilang ketika kita tidak memegang kunci pribadi lagi. Jadi silahkan diamankan dengan baik-baik. Bisa kalian cetak di kertas, atau kalian ukir di batu, atau kalian buat tato di tubuh kalian, atau disimpan di safety box bank jika memang dirasa hal itu perlu. Intinya mulai sekarang segera backup paper key, segera backup private key kalian, segera backup mnemonic phrase kalian. Jangan lupa untuk disimpan baik-baik, kalau perlu disimpan bersamaan dengan surat-surat penting yang ada di rumah kalian. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekarang backup juga wallet kalian. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Eri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.